Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, dan juga anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa-siswi SD IT Imam Syafi'i, dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali dalam acara Kisah Anak Soleh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Sebagaimana doa yang setiap hari kita baca di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Maka ini terus kita gapai tiga hal ini, bagaimana biar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini harapan kita semuanya. Maka terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah menceritakan kisah siapa yang dari Habasyah? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, seorang budak dari Habasyah yang kemudian masuk Islam, yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang akhirnya beliau bisa mempertahankan iman dan Islamnya dan sampai pada akhir hayatnya, dan beliau ingin meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang insyaallah kita masuk pada kisah berikutnya, sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya Abdullah bin Umar, yang dikenal dengan Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar, salah sahabat Nabi SAW, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang beliau berarti putra daripada Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab. Itu Abdullah bin Umar, yang beliau ini belajar dengan bapaknya, kemudian bersamanya belajar kepada Rasulullah SAW. Artinya beliau belajar dengan bapaknya, kemudian juga belajar dengan Rasulullah SAW, sehingga ilmunya begitu kuat. Bahkan beliau adalah dikenal orang yang sangat zuhud, orang yang wara, dan orang yang begitu semangat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Itulah Abdullah bin Umar. Nah, kita lanjutkan dari pembacaan buku yang berjudul Biografi 60 Sahabat Nabi Muhammad SAW, yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid Hafizahullah. Kisah Abdullah bin Umar, pribadi yang tangguh dan selalu dekat kepada Allah. Pribadi yang tangguh dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seorang yang pribadinya tangguh dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah tergoda dengan dunia, meskipun ditawarin dunia, jabatan, dan seterusnya. Beliau ini tetap berusaha istiqamah di atas agama. Tidak mudah untuk tergoda dengan dunia. Kita tengok, kita baca dari buku ini, bahwa ungkapan yang luar biasa coba. Saat Abdullah bin Umar telah berusia senja, ia berbicara
aku telah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai saat ini aku tidak pernah merusak atau mengingkari janji itu. Jadi Abdullah bin Umar ini sudah berbaiat kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah merusak baiatnya. Baiat namanya dia perjanjian dengan Nabi SAW, sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pernah merusaknya, tidak mengingkari janjinya. Aku tidak pernah berbaiat kepada pengobar fitnah dan tidak pula membangunkan orang mukmin dari tidurnya. Ini kata Abdullah, ya Abdullah bin Umar. Itulah sosok seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat kepada siapa? Rasulullah SAW, berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau begitu gigih untuk belajar agama dan ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan sejak umur 13 tahun bila sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan suatu hari dia ingin ikut perang, ya, perang Badar, tetapi belum diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti menunjukkan begitu semangatnya Abdullah bin Umar ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dijelaskan kalimat-kalimat tersebut merupakan rangkuman kehidupan seorang laki-laki soleh yang dikaruniai usia panjang hingga melebihi 80 tahun. Luar biasa umurnya, beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 80 tahun, umur yang cukup panjang, dan telah memulai hubungannya dengan Rasulullah SAW dan Islam sejak berusia 13 tahun, mulai menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Atau hubungan dengan Islam ini sejak umur berapa? 13 tahun. Jadi umur 13 tahun sudah mulai dia bisa berpikir dan semangat untuk memperjuangkan Islam sudah muncul. Yaitu ketika ia ingin menyertai ayahnya dalam perang Badar dengan harapan mendapatkan tempat dalam deretan para pejuang. Abdullah bin Umar ini ketika umur 13 tahun beliau ingin mendampingi ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Umar bin Khattab. Ingin mendampingi ayahnya ikut berperang. Perang apa? Perang Badar. Tapi qadarullah masyafa'ala belum diizinkan. Belum diizinkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Kenapa kira-kira anak-anak semuanya? Kenapa belum diizinkan? Karena masih kecil. Umurnya masih 13 tahun. Belum diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seandainya tidak ditolak oleh Rasulullah SAW karena usianya yang masih terlalu muda. Ya, coba bagaimana semangatnya? Semangatnya Abdullah bin Umar masih umur 13 tahun aja sudah berani dan siap untuk bertempur membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi saat itu belum diizinkan. Namun pada tahun berikutnya ketika ada peperangan antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim, itu perang yang namanya perang Uhud, baru Abdullah bin Umar diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bisa ikut perang Uhud. Ketika Badar belum boleh. Kemudian sejak saat itu dan bahkan sebelumnya lagi, ketika ia menyertai ayahnya dalam hijrahnya ke Madinah, hubungan anak yang cepat matang kepribadiannya itu dengan Rasulullah SAW dan Islam telah mulai terjalin. Jadi mulai terjalin hubungan beliau yaitu Abdullah bin Umar dengan Nabi SAW dan dengan para sahabat setelah hijrah ke Madinah. Kemudian sejak hari itu sampai saat ini, ya, sampai ia menemui Allah, yakni setelah ia mencapai usia 85 tahun, kita akan mengetahui bahwa ia adalah seorang yang tekun dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam sejarah beliau,
yaitu sejak kecil sampai dengan meninggalnya umur 85 tahun, beliau adalah sosok manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di dalam profil di depan, pribadi yang tangguh dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah bergeser dari pendiriannya walau seujung rambut, dan tidak pernah menyimpang dari baiat yang telah diikrarkannya atau melanggar janji yang telah diucapkannya. Itu Abdullah bin Umar. Jadi apa yang sudah dijanjikan, beliau baiat kepada Rasulullah SAW, tidak pernah mengingkarinya. Sebagaimana tadi di depan kita sampaikan di depan. Jadi tidak pernah melanggar dan tidak pernah mengingkari janjinya. Banyak sekali keistimewaan yang bisa diambil dari Abdullah bin Umar. Ilmu, kerendahan hati, kebulatan tekad, dan keteguhan pendirian. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diambil dari beliau. Ada ilmunya, kerendahan hatinya, kebulatan tekad, dan keteguhan pendirian, serta kedermawanan, kesolehan, dan ketekunannya dalam beribadah, ya, serta ketangguhannya dalam berpegang kepada teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada pada beliau orangnya tawadhu, rendah hati, kemudian berilmu, bulat, ya, tekadnya bulat, kemudian pendiriannya teguh, dermawan, soleh, dan dia itu selalu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua sifat dan keutamaan ini turut berperan dalam menempa kepribadiannya yang luar biasa dan kehidupannya yang suci lagi benar. Maka itu pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau ini. Jadi ilmu beliau, kemudian ketekunan beliau, kebulatan tekadnya, dan lainnya, hendaknya bisa kita ambil ibrohnya, pelajarannya. Ya, baik anak-anak semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Abdullah belajar banyak hal tentang kebaikan dari ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Ayahnya namanya Umar bin Khattab. Bersama ayahnya, ia belajar dari Rasulullah SAW. Dari bapak dan anaknya bersama-sama belajar. Dan itu bukan aib. Ketika ada orang tua mengajak anaknya pergi ke majelis taklim, kemudian belajar sama salah seorang syekh atau salah seorang guru atau ustadz, itu bukan hina. Ada orang tua sama anaknya belajar bareng. Dan ini berarti melatih orang tua kepada anaknya. Melatih bagaimana biar cinta ilmu. Dan Abdullah dilatih oleh bapaknya seperti itu. Nah, Abdullah bin Umar ini datang dengan Umar bin Khattab belajar, ya, kepada Rasulullah SAW tentang semua macam kebaikan dan keagungannya. Seperti ayahnya, ia telah berhasil mencapai keimanan yang baik terhadap Allah dan Rasulnya. Ayahnya itu Umar telah mencapai keimanan yang baik, ya, terhadap Allah dan Rasulnya. Karena itu kesetiaannya mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW merupakan hal yang sangat menakjubkan. Jadi Abdullah bin Umar ini semangat untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti langkah Nabi SAW, mengikuti perbuatan Nabi SAW, sangat ingin sekali. Artinya sangat menginginkan. Di tempat lain, Rasulullah SAW pernah berdoa sambil berdiri. Ini beberapa contoh. Contoh bagaimana kesetiaan Abdullah bin Umar, semangat beliau untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Perbuatan, entah itu tidak tahu wajib atau tidak,
Yang penting dia apa yang dilakukan oleh Nabi dia ikuti. Tanpa bertanya, tanpa banyak bertanya. Seperti halnya di tempat lain, Rasulullah SAW pernah berdoa sambil berdiri. Pernah apa? Berdoa sambil berdiri. Maka Ibnu Umar pun berdoa di tempat itu sambil berdiri. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW berdoa sambil berdiri di suatu tempat, maka Umar pun melihat dan berdoa di tempat itu sambil berdiri juga. Sambil berdiri dan mereka mengikuti Nabi SAW. Ketika di tempat lain Rasulullah SAW berdoa sambil duduk, Ibnu Umar pun berdoa di sana sambil duduk. Coba tadi berdiri berdoa sambil berdiri. Kemudian di tempat lain Rasulullah SAW berdoa juga, tapi dengan apa? Duduk. Dengan apa? Duduk. Ketika doa sambil duduk, Umar, itu Rasulullah SAW berdoa mohon kepada Allah SWT sambil duduk, aku pun akan mengikutinya. Maka Abdullah bin Umar berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti perbuatan Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan semangat beliau untuk mengikuti jejak Nabi SAW. Kemudian saat di suatu lokasi Rasulullah SAW turun dari punggung untanya dan melakukan sholat 2 rakaat. Jadi di suatu tempat dia turun dari punggung untanya, kemudian sholat di satu tempat itu. Di tempat tersebut sholat 2 rakaat. Ibnu Umar pun tidak mau ketinggalan melakukannya. Jadi apa yang dilihat oleh Abdullah bin Umar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berusaha diikuti. Sampai tadi turun dari untanya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ibnu Umar selalu dan berusaha mengikuti langkah beliau. Ibnu Umar pun tidak mau ketinggalan melakukannya. Jika dalam perjalanannya ia lewat di daerah itu dan tempat itu, dia melakukan hal yang sama. Dalam rangka apa? Mengikuti jejak Nabi SAW. Subhanallah. Sampai begitu semangatnya mengikuti jejak Nabi SAW. Jadi ketika lewat, ketemu tempat tadi di mana Nabi SAW turun dari untanya, kemudian sholat 2 rakaat. Ibnu Umar berusaha melakukan sananya. Itu menunjukkan apa? Kegigihan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahkan yang menunjukkan kegigihan Umar bin Khattab dalam mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, bahkan ia tidak lupa ketika unta tunggangan Rasulullah SAW berputar 2 kali di suatu tempat di Mekah. Sebelum beliau turun dari atasnya untuk melakukan sholat 2 rakaat, meski barangkali unta itu berputar karena mencari tempat yang cocok baginya untuk meredum atau untuk menderum ya. Jadi misal putar dulu. Untanya Rasulullah ketika mau turun putar dulu 2 kali. Ya, mungkin ini kan bisa jadi mencari tempat yang cocok, yang pas buat untanya gitu loh. Karena unta juga punya perasaan, mencari yang pas. Maka Ibnu Umar pun berusaha mengikuti langkahnya. Itu diputar atau memutarkan untanya sampai 2 kali. Ya. Nah, ketika Abdullah bin Umar sampai di tempat itu, ia segera membawa untanya berputar 2 kali. Kemudian menderumkan untanya. Itu sampai Nabi memutarkan untanya 2 kali. Ibnu Umar pun berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Memutarkan untanya 2 kali baru derum. Ya, derum untuk istirahat. Dan setelah itu ia sholat 2 rakaat. Sehingga persis dengan perbuatan Rasulullah SAW yang telah disaksikannya. Itu subhanallah, begitu gigihnya. Itulah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha memberikan pujian kepada Abdullah bin Umar ini karena begitu tingginya
gigihnya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti perbuatan Nabi SAW. Jadi kalau bilang sunnah itu berarti adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, ya, mau kemudian sifat dan ketetapan. Sifat dan ketetapan itu merupakan sunnah Nabi SAW. Jadi perbuatan Nabi SAW adalah sunnah. Kesetiaannya yang sangat tulus dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW ini telah mengundang pujian dari Ummul Mukminin. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ia mengatakan, tidak seorang pun yang mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Tidak seorang pun, seseorang yang mengikuti jejak dan langkah-langkah Rasulullah SAW di tempat-tempat persinggahan beliau sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Jadi beliau, ya, Aisyah memberikan pujian, tidak seorang pun yang mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW di tempat-tempat persinggahan beliau sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Umar. Ini sampai Aisyah memuji Abdullah bin Umar ini karena begitu getolnya, orang Jawa bilang getol, begitu semangatnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ajmain, Abdullah telah memanfaatkan usianya yang panjang dan penuh berkah itu untuk membuktikan kecintaannya yang mendalam terhadap Rasulullah SAW. Jadi umur yang panjang sampai tadi 85 tahun dia ingin membuktikan kecintaannya kepada Nabi SAW yang begitu mendalam, ya, hingga suatu masa kaum muslimin yang soleh berdoa. Katanya di sini ada seorang muslim atau kaum muslimin yang soleh berdoa, ya Allah, biarkanlah Ibnu Umar tetap hidup selama engkau memberikan hidup bagiku. Doanya begitu. Ya Allah, biarkanlah Ibnu Umar hidup selama memberikan kehidupan kepadaku, agar aku dapat mengikuti jejaknya, karena aku tidak mengetahui seorang pun yang menghirup dari sumber pertama selain dia, yaitu selain Abdullah bin Umar ini. Jadi gigihnya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar adalah sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Karena kegemarannya yang kuat, tidak pernah luntur dalam mengikuti sunnah dan jejak langkah Rasulullah SAW, Ibnu Umar bersikap sangat hati-hati dalam penyampaian hadis dari Rasulullah SAW. Beliau sangat hati-hati untuk menyampaikan hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Dia tidak akan menyampaikan suatu hadis darinya kecuali jika ia ingat seluruh kata-kata Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Umar tidak mau menyampaikan sebuah hadis kecuali beliau hafal betul tentang kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Menunjukkan kehati-hatiannya. Kehati-hatiannya untuk menyampaikan sebuah hadis. Itulah sahabat siapa? Abdullah bin Umar. Orang-orang yang semasa dengannya mengatakan, tak seorang pun di antara sahabat Rasulullah SAW yang lebih berhati-hati agar tidak tercecer atau terkurangi sehuruf pun dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW sebagaimana Ibnu Umar. Jadi tidak ada orang yang lebih hati-hati untuk menyampaikan agar tidak tertinggal meskipun hanya satu huruf, melainkan Ibnu Umar.
ya Abdullah bin Umar itu. Meski demikian, ya, dalam berfatwa ia sangat berhati-hati dan lebih suka menjaga diri. Meski demikian, ketika berfatwa, menyampaikan fatwa, Ibnu Umar sangat berhati-hati. Lebih baik menjaga diri daripada menyampaikan hal yang salah. Maka suatu hari seseorang datang kepadanya untuk meminta fatwa, meminta pendapat dari beliau. Setelah orang itu memajukan pertanyaan, artinya mengajukan pertanyaan, Ibnu Umar menjawab. Apa jawabannya? Saya tidak tahu tentang masalah yang Anda tanyakan itu. Saya tidak tahu tentang masalah yang Anda tanyakan itu. Beliau menyampaikan dengan tegas dan jelasnya, kalau saya tidak tahu tentang masalah yang Anda tanyakan itu. Orang itu pun pergi dan baru beberapa langkah ia meninggalkannya. Ibnu Umar menggosok-gosokkan telapak tangannya, ya. Telapak tangannya digosok-gosok tangannya sebagai ungkapan apa? Sukacita, dan berkata dalam hatinya, Ibnu Umar ditanyai orang tentang yang tidak diketahuinya, maka ia menjawab tidak tahu. Ya, tidak tahu. Jadi kalau seseorang ditanya tidak tahu, itu nisful ilm, ulama mengatakan separuh ilmu. Jadi kalau dia ditanya tidak tahu, kemudian menjawab tidak tahu, wallahu alam, itu sudah separuh ilmu. Itu tidak akan merendahkan seorang, justru akan mengangkat derajatnya. Banyak sekali kisah, ya, para ulama yang ketika ditanya dia tidak tahu, bilang mengatakan, ya wallahu alam, saya tidak tahu. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ditanya banyak sekali pertanyaan, tapi yang dijawab hanya beberapa pertanyaan. Dan ketika mereka merintih untuk menjawabnya, katakan Imam Malik tidak tahu. Imam Malik tidak tahu. Selesai. Jadi itu akan lebih mulia. Nah, ini Abdullah bin Umar begitu hati-hatinya dalam berfatwa, dalam menjawab, dia menyampaikan saya tidak tahu. Jadi ucapan saya tidak tahu itu bagian daripada ilmu. Kemudian anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin berijtihad untuk memberikan fatwa karena takut berbuat kesalahan. Walaupun pola hidupnya mengikuti ajaran agama besar yang menyediakan satu pahala bagi orang-orang yang berijtihad. Salah satu salah dan dua pahala, ya. Artinya orang yang berijtihad salah dan dua pahala bagi yang berijtihad benar. Ketika ijtihad kok salah, dapat pahala satu. Kalau benar dapat pahala dua. Yaitu kalau orang berijtihad benar dapat pahala dua, kalau salah dapat satu. Sikap kehati-hatiannya telah menyebabkannya tidak berani berfatwa. Ini sikap Abdullah bin Umar. Bahkan beliau adalah orang yang tidak mudah menerima jabatan, bahkan disodorin, ditawarin, tidak mudah menerima jabatan. Dia juga menghindarkan diri dari jabatan hakim. Ini salah satu kisahnya. Padahal jabatan ini merupakan jabatan tertinggi di antara jabatan kenegaraan dan kemasyarakatan. Jadi kalau sudah jadi hakim, qadhi, itu jabatan yang tinggi, levelnya tinggi, baik di negara maupun masyarakat. Di samping menjamin pemasukan keuangan, pengaruh dan kedudukan mulia. Ya jelas kalau hakim uangnya banyak, kemudian kedudukannya tinggi, martabatnya naik. Namun apa perlunya kekayaan, pengaruh dan kemuliaan itu bagi Umar? Ya, dari Ibnu Umar, maksudnya dari Ibnu Umar.
Apa pengaruhnya? Kekayaan, jabatan, pengaruh, ya. Apa pengaruh untuk Ibnu Umar? Jadi nggak tertarik sama jabatan. Itulah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Suatu hari Khalifah Utsman memanggilnya dan meminta kesediaannya memegang jabatan hakim tersebut. Dipanggil siapa? Ibnu Umar. Tuh Abdullah bin Umar dipanggil. Tetapi ia menolaknya. Utsman tetap mendesaknya. Udahlah, kamu jadi hakim. Kamu yang menjabat sebagai hakim. Sama Utsman didesak kalau dia suruh menjadi hakim. Tapi Ibnu Umar juga tetap mempertahankan penolakannya itu. Artinya tidak mau menjadi hakim. Lantas Utsman bertanya, "Loh, kamu itu dikasih kesempatan jadi hakim gak mau? Apakah engkau tidak mentaati perintahku?" Kata Utsman. "Apakah engkau tidak mentaati perintahku?" Maka Ibnu Umar menjawab, "Sama sekali tidak. Hanya saya dengar para hakim itu ada 3 macam. Hakim ada 3 macam. Kata yang dijelaskan di sini, yang pertama, hakim yang mengadili tanpa ilmu. Hakim mengadili tanpa apa? Tanpa ilmu. Maka ia dalam neraka. Naudzubillah. Ini bahayanya. Kalau seorang hakim mengadili tanpa ilmu, udah, ini bahaya, neraka. Makanya pentingnya seorang hakim harus berilmu, pahami agama dengan benar sebagai pedoman dalam melangkah. Karena hidup di dunia hanya sekali. Hiduplah yang berarti. Maka Ibnu Umar menyampaikan demikian. Yang kedua, hakim yang mengadili berdasarkan nafsu, maka ia juga dalam neraka. Kalau tadi tanpa ilmu. Yang kedua, hakim yang mengadili itu dengan hawa nafsu, maka juga diancam dengan neraka. Wah, ngeri kan? Ketiga, hakim yang berijtihad dan hasil ijtihadnya benar, maka ia dalam keadaan berimbang. Tidak berdosa, tapi tidak pula mendapat pahala. Atas nama Allah, saya memohon kepadamu agar dibebaskan dari jabatan itu. Itu masalahnya. Alasan Ibnu Umar gak mau mudah menerima jabatan. Resikonya berat. Ya, resikonya berat. Maka atas nama Allah, saya memohon kepadamu agar dibebaskan dari jabatan itu. Wah, itu disampaikan kepada siapa? Utsman. Alasannya nggak mau jadi hakim. Bagaimana kalau sekarang ini? Wah, kalau jadi masalah jabatan bisa-bisa rebutan itu. Berebut menjadi hakim, menjadi apa? Berebut. Tapi subhanallah, bagaimana zuhudnya mereka, waraknya mereka, kehati-hatiannya mereka, sampai didesak pun dia hati-hati. Kemudian Khalifah Utsman menerima keberatan itu setelah mendapat jaminan bahwa ia tidak akan menyampaikan hal itu kepada siapapun. Jadi okelah diterima alasan kamu, tapi usahakan jangan diceritakan kepada yang lainnya. Karena nanti yang lain jadi keberatan juga untuk menjadi hakim. Sebab Utsman menyadari bagaimana kedudukan Ibnu Umar di hati masyarakat. Jadi pengaruhnya yang besar. Pengaruhnya yang besar di masyarakat. Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar. Wibawanya begitu besar. Ucapannya didengar. Sikapnya diperhatikan oleh masyarakat.
Bila orang-orang yang bertakwa lagi soleh mengetahui keberatan Ibnu Umar menerima jabatan tersebut, mereka pasti akan mengikuti langkahnya. Ini kalau orang-orang soleh melihat, wah Ibnu Umar aja nggak mau jadi hakim, nggak menerima jabatan dengan alasan yang berat, wah tentu saya nggak akan mau ikut. Ini secara analoginya gitu. Kalau mereka tahu, makanya Utsman barusan jangan dikasih tahu sama yang lainnya. Sehingga Utsman tidak akan menemukan seorang bertakwa yang bersedia menjadi hakim. Ya, khawatir kalau sampai pada tahu sikap dari Abdullah bin Umar ini atau Ibnu Umar yang tidak menjadi hakim dengan alasan tersebut didengar oleh teman-temannya, orang yang bertakwa, bisa jadi malah nggak ada hakim yang bertakwa nggak ada. Itu contoh dan bagaimana sikap Abdullah bin Umar tidak mudah menerima jabatan. Sikap beliau sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis, dalam berfatwa atau menerima jabatan, sangat hati-hati. Kemudian anak-anak yang semoga dalam hati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendirian Abdullah bin Umar ini mungkin terlihat sebagai sikap yang kurang positif. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Ibnu Umar tidak akan menolak jabatan tersebut apabila tidak ada lagi orang lain yang pantas menduduki jabatan itu. Sekali lagi, jadi Ibnu Umar tidak akan menolak jabatan tersebut apabila tidak ada orang lain yang pantas mendudukinya. Kalau memang nggak ada, ya sudahlah, gampangnya gitu. Sebenarnya sikapnya gitu. Kalau memang nggak ada, ya sudah. Tapi selama ada, sudah. Beliau mendahulukan yang lain, bahkan dengan alasan-alasan yang tadi dia tidak mau. Karena masih banyak orang soleh dan waro di antara sahabat Rasulullah SAW yang sebelumnya memang sudah memiliki pengalaman kerja cukup lama di bidang kehakiman dan fatwa. Itu masalahnya. Jadi orang-orang yang sana Ibnu Umar juga banyak. Orang-orang soleh. Itu yang di benak Umar. Ya di benak Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Ya udahlah biar mereka aja. Dan resikonya akan berat. Tapi beliau tidak menceritakan kepada yang lainnya. Khawatir nanti pada nggak mau semuanya. Tapi kalau tidak ada satupun yang mau, maka Ibnu Umar pun ada kemungkinan siap menerima. Kalau tidak ada yang mau satupun. Penolakan Ibnu Umar ini tentu saja tidak akan menyebabkan lowongan kursi jabatan tersebut atau mengakibatkannya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berwenang. Tidak. Tapi telah tertanam dalam kepribadian Ibnu Umar untuk selalu membina dan meningkatkan diri agar lebih sempurna ketaatan dan peribadatannya kepada Allah. Jadi beliau lebih fokus untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disibukkan dengan jabatan yang ada. Di sisi lain, kehidupan Islam pada waktu itu bisa juga menjadi faktor penolakan itu. Pada masa itu, keduniaan telah terbuka lebar. Jadi dunia telah terbuka lebar bagi kaum muslimin. Harta kekayaan melimpah ruah. Pangkat dan jabatan terbuka luas. Luar biasa hartanya banyak, pangkat ada, kesempatan. Saat itu, saat jaya, godaan harta dan kedudukan itu telah memikat dan membius hati sebagian orang beriman. Coba. Karena harta adalah fitnah. Harta tahta wanita itu fitnah. Sebagian orang terfitnah dengan harta. Sebagian orang terfitnah dengan wanita. Sebagian orang terfitnah dengan tahta kedudukannya. Maka godaan harta dan kedudukan itu telah memikat dan membius hati sebagian orang beriman. Sehingga sebagian sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Ibnu Umar, bangkit
mengibarkan bendera perlawanan terhadap godaan itu. Wujudnya ialah dengan menjadikan diri mereka sebagai teladan, sebagai teladan, bukan malah terjun ikut, terjerumus dalam rebutan harta, tidak, rebutan jabatan, tidak. Tadi beliau mengibarkan perlawanan terhadap nafsu tersebut, mengibarkan bendera perlawanan terhadap godaan itu. Wujudnya ialah dengan menjadikan diri mereka sebagai teladan dalam kezuhudan dan kesolehan, menjauhi kedudukan tinggi, mengatasi fitnah dan godaannya. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Itulah sosok sahabat Rasulullah SAW yang sudah tertanam sejak kecil semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ingin selalu mendekatkan diri, memperbaiki diri. Bahkan beliau radhiyallahu anhu orang yang sangat rajin untuk sholat malam. Sholat malam beliau rajin sekali. Dan ini nasihat untuk kita semuanya. Karena sholat malam itu akan menjadikan kita lebih semangat dalam beragama, lebih semangat dalam kehidupan. Dan sholat malam diantaranya adalah untuk menjaga hafalan kita, para ahlul Quran, dengan menjaga. Maka kita mohon kepada Allah SWT semoga dimudahkan terus untuk menjaga sholat malamnya. Nah, ini Ibnu Umar. Bisa dikatakan bahwa Ibnu Umar adalah sahabat malam yang selalu mengisinya dengan melakukan sholat dan sekutu waktu sahur, yang senantiasa memanfaatkan waktu itu untuk menangis dan memohon ampunan. Jadi malam hari sholat, pagi hari berpuasa. Kala remaja ia pernah bermimpi yang oleh Rasulullah SAW ditakwilkan bahwa Qiyamul Lail nantinya akan menjadi tumpuan cita-cita Ibnu Umar. Tempat bersemayam, kesenangan dan kebahagiaannya. Dari tempat bersemayam dan kesenangannya itu di sholat malam. Sekarang marilah kita dengar cerita tentang mimpinya itu. Pada masa Rasulullah SAW, aku pernah bermimpi seolah-olah di tanganku ada selembar kain bludru. Tempat mana saja yang aku ingini di surga, maka bludru itu akan menerbangkanku ke sana. Wah, di kain bludru, ketika aku ingin ke sana, langsung diterbangkan dengan air bludru itu, kain bludru tersebut. Aku melihat dua orang mendatangiku dan ingin membawaku ke neraka. Tetapi seorang malaikat menghadang ke mereka dan berkata, jangan ganggu, jangan ganggu. Kedua orang itu pun membiarkan jalan bagiku. Hafsah, saudariku, menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, Abdullah adalah menjadi laki-laki utama bila ia rajin sholat malam dan banyak melakukannya. Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Abdullah akan menjadi lelaki utama bila ia rajin sholat malam dan banyak melakukannya. Masya Allah. Maka sejak itu sampai pulang ke rahmatullah, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail atau sholat malam, baik sedang mukim maupun musafir. Nah, ia juga selalu giat menunaikan sholat, membaca Al-Quran dan banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagaimana semangat beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau terus menjaga sholat malamnya. Dan itulah sebaiknya kita sebagai seorang muslimah menjaga sholat malamnya biar kita dimudahkan segala urusannya. Mungkin sampai sini, insya Allah kita akan lanjutkan tentang kisah Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar, pada episode berikutnya. Bagaimana sikap-sikap beliau dalam masalah kesuhudan dan yang lainnya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.